Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kepada mereka yang melihat tayangan video saya ini juga kesejahteraan atas kalian semua. Anda dengan saya pagi ini berada di ruang rapat HPT ya. HPT itu Departemen Hama Penyakit Tumbuhan ya. Ya, saya sudah hampir setengah abad saya ya, ngajar di HPT. Gambarnya juga ada, saya pernah menjabat pegang itu yang keempat ya dulu ya. Jadi sudah bosan saya berada di dalam ruangan ini. Kali ini Anda dengan saya, ini semester berapa? Semester 6. Jadi sudah 2 tahun berjalan ya, setengah. Kalian akan habis begitu, nanti mungkin akan membuat skripsi kan? Itu. Nah, tugas-tugas yang saya berikan kepada Anda ini tugas-tugasnya ya, ini tugas-tugasnya saya senang, tugas-tugasnya sudah dikerjakan karena untuk penilaian akademi masuk isi aja untuk jangan di sana ya, itu direkam. Enggak rekaman, kamu masuk sini. Nah, geser. Itu ada persyaratan yang merupakan rule of the game-nya itu di situ ya, sebagai seorang student mahasiswa. Antara lain, kalau di Indonesia ini presensi itu menjadi mutlak ya, bukan untuk mengekang sebetulnya, tapi untuk mendisiplinkan kalian. Karena generasi seusia Anda ini generasi pemberontak semua ini ya, tidak suka diatur. Itu sudah merupakan hukum hukum sunatullah kepribadian orang itu. Saya juga sama dulu waktu muda, sulit diatur ya, karena merasa hebat kan gitu. Tidak apa-apa. Jadi pendidikan itu adalah dalam rangka untuk memberikan nuansa. Ayo diisi saja. Kalau masih bisa di depan. Jadi jangan ada sendirian di belakang. Ini bisa sebelah sini, masih bisa di depan, Mbak. Ya. Tuh, majukan tuh kursinya. Sini biar terekam oleh yang di langit nanti gitu loh ya. Anda bersama saya. Ini juga memberikan sebuah edukatif kepada mereka yang nanti menilai atau melihat, khususnya untuk dosen-dosen muda. Pendidikan dan pengajaran itu dua hal yang berbeda ya. Kalau pengajaran itu lebih banyak kepada materi yang diberikan, tapi arahnya adalah intelektual, supaya kalian punya wawasan luas dengan keilmuan tertentu tentunya. Sedangkan pendidikan itu arahnya adalah kepada jiwa Anda. Kita tidak bisa ini ada intelektual dan sini ada hati nurani. Pendidikan pada hati nurani Anda. Sehingga dua-duanya itu diberikan yang di dalam kampus, karena usia sudah kepala dua ya ini ya. Kepala dua bahasa Jawa itu usia likuran 21 23 ya, itu bahasa Jawa. Usia likuran itu usia mencari jawab terhadap pertanyaan yang dia sendiri tidak bisa menjawab. Ya, mencari jawab pasti
Apa saja? Satu, bagaimana nasib saya setelah ini? Kan gitu, setelah kuliah. Apa saya dapat pekerjaan? Mencari jawab untuk kalian itu, siapa jodoh saya? Apakah saya hanya jadi kutu buku? Toh saya harus berkeluarga ya. Khususnya untuk wanita-wanita ini. Kalau laki-laki masih jodoh masih relatif lebih mudah, karena bisa memilih. Kalau wanita kan dipilih ya. Maju Mbak, maju sini jejer sini. Kamu mepet saya, enggak apa-apa ya. Itu yang berikutnya, pertanyaan adalah bagaimana nasib saya, keluarga saya. Nah itu tidak akan bisa dijawab dalam waktu yang pendek. Di dalam kampus sebetulnya ada dosen yang dinamakan dosen pembina non akademikan. Itu sebetulnya pembina non akademik atau pembimbing non akademik itu arahnya ke sana harusnya. Kali ini saya akan memberikan pembekalan kepada Anda semua tentang tugas sebagai seorang student mahasiswa. Yang pertama, mahasiswa itu memiliki tugas utama, yaitu untuk mencari dan menambah pengetahuan. Itulah mengapa dibuatlah jurusan-jurusan agar supaya kalian luas berpengetahuan. Insya Allah itu dipahami oleh semua orang. Yang kedua, selain pengetahuan, Anda juga diminta untuk menguasai teknologi. Dari pengetahuan akan muncul teknologi. Kenapa? Karena teknologi memiliki azas manfaat agar supaya hidup menjadi mudah, menjadi ringan, dan sebagainya. Yang ketiga, tugas Anda adalah belajar untuk berinteraksi secara sosial. Karena kita makhluk sosial, sehingga Anda harus belajar mengenal dengan berbagai suku bangsa atau teman-teman kalian dari berbagai daerah. Dalam hal ini untuk memahami perbedaan dan saling memicu atau memacu pengetahuan. Yang keempat adalah yang tidak kalah pentingnya, Anda belajar berorganisasi dalam dunia kemahasiswaan. Itulah sebabnya banyak unit-unit kegiatan kemahasiswaan, dari pendaki gunung, dari kewartawanan, dari jurusan, dari olahraga dan sebagainya, agar supaya Anda berorganisasi. Yang berikutnya adalah tidak ada kalah pentingnya ada di sini belajar untuk mengadopsi etika, moral, dan budaya. Karena kalian dari remaja, sekarang dunia dewasa, etika sangat penting. Makanya ada mata kuliah etika di dalam kampus ini. Moral juga sangat penting, karena ada hubungannya citra, integritas seseorang, bermoral atau tidak. Baik itu moral lewat budayanya atau moral lewat yang disampaikan, keyakinan Anda di dalam agamanya masing-masing, itu juga sangat penting. Terus yang tidak kalah pentingnya, Anda pada dasarnya sekarang ini sedang belajar mandiri, jauh dari orang tua. Anda merantau banyak dari pulau-pulau yang jauh dari Jawa ini, dalam rangka kemandirian itu untuk memecahkan masalah yang dihadapinya. Misalnya masalah tentang tidak tergantung kepada orang tua,
masalah tentang bahwa Anda bisa mencari jalan keluar sendiri, dan yang tidak kalah pentingnya sebagai mahasiswa Anda adalah sedang melakukan ujian. Pada dasarnya ujian apa? Yaitu yang pertama tentunya intelektual. Itulah kenapa Anda mengenal itu adalah ada UTS, ada UAS, ada skripsi, dan seterusnya. Itu adalah ujian-ujian intelektual yang didapat ditimba melalui sistem pendidikan Anda. Yang keempat, ujian lain adalah ujian mental. Ini tadi Anda tidak merasa rendah diri bahwa bangsa ini adalah milik kita bersama. Kalau Anda bermentalnya mental tempe, maka Anda selalu harus di belakang. Ini sebabnya kenapa saya dudukkan Anda equal dengan saya dalam meja bundar ini, dalam rangka supaya Anda tidak merasa rendah diri. Tentunya ekonomi adalah memanage SPP Anda, memanage untuk in the cost Anda, cost-nya Anda, dan Anda belajar tentang masalah-masalah hukum supaya Anda tidak melanggar hukum, dan seterusnya. Dan yang tidak kalah pentingnya dunia mahasiswa ini adalah pada Anda dibebankan tanggung jawab politik berbangsa, bernegara ini. Makanya Anda tidak bisa diam saja tentang dinamika romantika politik. Dan alhamdulillah dari sisi ini Anda memiliki kesatuan-kesatuan kemahasiswaan, baik itu yang sifatnya di luar kampus, misalnya contohnya ada organisasi kemahasiswaan itu HMI, GMNI, dan sebagainya. Dan di dalam kampus itu Anda memiliki senat, dewan kemahasiswaan, dan dalam kenyataan sejarah banyak pejabat-pejabat bejat justru didongkrak oleh dunia kampus, dunia mahasiswa, khususnya di Indonesia. Itu sebagai sebuah kenyataan, dan saat ini pun Anda bisa melihat bagaimana mahasiswa itu begitu masifnya kalau sudah bergerak. Saya senang melihat seperti ini karena itu sebagai sebuah hasil pembelajaran yang Anda adopsi dari kampus, sehingga Anda punya tanggung jawab bahwa negeri ini adalah akan menjadi tanggung jawab Anda, sehingga sejak muda Anda sudah melihat prospek ke depan. Mudah-mudahan pertemuan dengan saya yang pendek ini akan menjadi sebuah nuansa pembekalan dari saya ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.